pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di dalam renungan pagi kita seperti biasa setiap harinya. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang udah berulang kali, bahkan mungkin kadang kita bosen mendengarnya. Renungan pagi hari ini saya kasih judul Give Thanks, bersyukur. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian udah bosen kali juga dengarnya. Cuman menurut saya saat sekarang ini buat kita untuk bersyukur itu adalah hal yang penting. Saya nggak akan ngomong lagi soal segala kesusahan kita di masa-masa saat ini. Saya percaya Bapak Ibu pasti dipelihara Tuhan di masa-masa sekarang ini. Cuman saya mau mengajak kita agar kita bisa lebih bisa move on di masa-masa sekarang ini, biar kita nggak fokus sama segala kesulitan kita, sama segala masalah kita. Nah, give thanks artinya bersyukur. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Karena menurut saya di hari-hari sekarang ini kita harus lebih bisa lagi bersyukur untuk kita bisa ngejalani hari-hari kita dengan lebih bilang mungkin kalau bahasa Jawanya lebih legowo. Karena menurut saya dengan bersyukur itu kita bisa enjoy jalanin hidup kita sebagaimana seharusnya Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Dengan kita bersyukur, kita akan lebih bisa lagi menjadi berkat, bukan hanya fokus sama segala kesusahan kita, sama segala beban hidup kita. Saya mau baca satu ayat di Matius 6 ayat 34. Tuhan bilang, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jujur, saya bukan tipe orang yang suka bawa masalah ke rumah. Tapi bukan berarti juga saya nggak pernah. Biasanya kalau saya bawa suatu masalah ke rumah, istri saya si Tintin pasti tahu. Dia saya nggak usah ngomong pun dia pasti tahu. Andi kenapa? Soalnya saya nggak bisa bohong gitu. Dari muka saya pasti kelihatan bahwa saya kelihatan lebih ada beban hari itu. Nah, sebenarnya itu bukan suatu kebiasaan yang baik. Ya Tuhan aja dia bilang, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kesusahan, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jika Alkitab aja udah bilang begitu gitu, maksudnya kesusahan sehari ya cukuplah untuk sehari. Ngapain juga kita kadang-kadang merenungkan, bukannya merenungkan kebaikan Tuhan, tapi justru kita merenungkan setiap masalah kita gitu. Jujur kadang ya pernah lah beberapa kali saya tuh mikirin satu masalah sampai saya tuh nggak bisa tidur, benar-benar nggak bisa tidur. Nah, tapi gunanya apa gitu loh? Ya satu, masalah tetap ada. Terus yang kedua, lebih banyak hal yang merugikan. Udah nggak bisa tidur, tahu sendiri kalau besoknya mesti kerja. Damai sejahtera juga nggak ada. Diajakin ngobrol, diajakin main sama istri sama anak juga ada males. Nah, kalau kita fokus sama masalah-masalah kita, sampai kita kehilangan damai sejahtera segala macam, otomatis kita lupa akan berkat-berkat Tuhan. Padahal seharusnya tuh dalam setiap hari itu pasti ada berkat-berkat Tuhan yang harusnya kita syukuri. Cuman karena kita terlalu berfokus sama setiap masalah kita, setiap pergumulan kita lupa akan hal-hal itu. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau kita
fokus sama masalah-masalah kita, kita lupa akan berkat-berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita pun gak jadi berkat buat orang lain. Karena kita sibuk ngurusin masalah kita, sibuk ngurusin pergumulan kita. Otomatis semua energi kita, semua emosi kita, semua apa yang ada dalam diri kita, kita fokuskan untuk menyelesaikan semua masalah dan pergumulan kita. Gimana kita mau jadi berkat buat orang lain? Kita sendiri aja bergumul dengan segala permasalahan kita. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana kita bisa nikmatin hidup kita? Nah, makanya saya mau ngajak kita untuk lebih bisa bersyukur. Jangan lagi kita fokus sama masalah-masalah kesulitan kita. Ya kalau ngomong sulit, sekarang semua juga sulit deh. Yang bisnis sulit, yang kerja sulit, semua serba sulit. Udah, kita nggak usah fokus sama hal itu lagi. Kita harus move on. Pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhirnya. Kita mau terus begitu merengut. Kita terus menghabisin energi kita buat semua pergumulan kita. Terus gimana kita mau nikmatin hari-hari kita ke depan? Mari kita belajar untuk kita move on dengan kita bersyukur, dengan lebih kita menghargai setiap hari yang Tuhan berikan buat kita. Nah, sekarang gimana sih kita bisa belajar untuk bersyukur? Kalau ini saya ya, tapi saya mau bagikan. Semoga ini juga bisa menjadi berkat buat kita. Saya punya tiga step. Yang pertama, saya tiap pagi itu berusaha mengingat bahwa Tuhan selalu berikan kasih karunia di setiap hari yang baru. Tiap pagi. Ya, jujur pagi saya berdoa sama istri sama anak saya. Walaupun kadang-kadang ya karena buru-buru ya udah doanya singkat. Kadang-kadang bahkan kalau saya nggak sempat berdoa sama istri saya berdoa sama anak saya doang gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan berikan kasih karunia di setiap hari yang baru. Mungkin pergumulan kita tetap ada, mungkin Tuhan nggak kasih jawaban buat pergumulan kita di hari yang kemarin. Tapi Tuhan pasti beri kita kasih karunia di hari yang baru. Mungkin kemarin nggak selesai, mungkin hari ini bisa selesai, tapi ya mungkin juga enggak, tergantung waktunya Tuhan. Tapi mendingan kita tiap pagi kita minta, Tuhan kasih dong kasih karunia yang baru, Tuhan kasih kekuatan yang baru, kasih hikmat yang baru, kasih kebijaksanaan yang baru. Gimana nih biar saya bisa menghadapi kesulitan-kesulitan hari ini? Dan saya percaya kalau kita minta, Tuhan pasti kasih. Ya mungkin hari ini juga belum tentu selesai urusan kita, tapi minimal kita bisa melewati hari yang baru itu dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya kalau saya sih simple aja ya. Kadang masalah saya mungkin gak selesai hari itu, pergumulan saya juga mungkin gak selesai hari itu. Yang saya kerjakan cuman saya kerjain bagian saya gitu loh. Sisanya saya kasih Tuhan, gue udah ngerjain ini, tapi kayaknya belum beres. Nah sekarang gue nggak bisa apa-apa lagi gitu. Ya gue serahin sama Tuhan. Ya sekarang kita mau apa? Jujur kalau kita udah istilahnya kita udah banting tulang, banting segalanya, banting piring, banting pintu, tapi masalah kita nggak selesai. Kita mau ngapain? Mau bawa pulang masalah itu ke rumah kita? Nggak ada gunanya. Ya kita udah ngerjain bagian kita, ya serahin sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dengan cara Dia. Kita nggak usah ngatur Tuhan. Kita juga jangan jadi kayak anak kecil. Saya pernah baca satu ilustrasi, dan saya percaya ilustrasi ini pasti berdasarkan sesuatu yang nyata, karena saya lihat itu juga dari anak saya. Kadang beginilah, anak saya suka bawa mainan, dia mau pasang, dia nggak bisa.
dia ada satu pesawatan lah tuh bekas dari sepeda, dia suka bongkar segala macem. Papi, pasang dong ini. Joseph nggak bisa, dia bilang. Ya udah, saya coba pasangin. Lalu saya pegang, baru saya utak-atik, dia ambil lagi. Bukan begitu papi, ini begini. Ya udah, saya kasih lagi. Dia nggak bisa. Dia coba-coba nggak bisa lagi. Akhirnya dikasih saya lagi. Joseph nggak bisa, papi aja deh. Ya udah, saya pasang satu bagian, terus mau pasang bagian lainnya, dia bilang bukan di situ papi pasangnya, ini di sini. Seolah-olah dia lebih tahu gitu. Tapi begitu dia coba ngerjain sendiri, nggak bisa. Kadang-kadang kita kayak begitu sama Tuhan. Kita udah menyerahkan sama Tuhan, tapi kita maunya ngatur Tuhan. Tuhan gini dong, Tuhan begini, bukan begitu Tuhan. Nah, ya sekarang lebih pintar mana? Kita apa Tuhan? Ya kalau kita udah kerjain bagian kita, ya udah sisanya bagian Tuhan. Segampang itu kan? Ya nggak gampang ya, emang faktanya begitu. Ya sekarang kita udah ngerjain bagian kita nggak sanggup sisanya, mau ngapain? Maksa juga nggak ada. Ya Tuhan lebih tahu. Ya serahkan sama Tuhan. Nah itu bagian yang pertama. Jadi ingat, kasih karunia Tuhan di setiap hari yang baru selalu ada. Kalau kita kemarin susah, belum tentu juga Tuhan akan membiarkan kita seperti itu. Dan saya yakin gak akan. Terus yang kedua, saya selalu berpikir untuk jangan takut akan hal-hal yang belum terjadi. Saya tuh orangnya kalau dibilang nggak berpikir panjang atau gimana ya, saya bukan orang yang tipe terlalu suka berpikir terlalu jauh gitu loh. Beda sama istri saya. Kadang-kadang dalam beberapa hal dia berpikir terlalu jauh. Maksud saya gini loh, bukan kita nggak boleh berpikir panjang, tapi maksudnya untuk sesuatu yang negatif kita nggak usah terlalu berpikir, wah nanti begini, nanti begitu. Padahal apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Kadang-kadang dengan kita berpikir terlalu jauh kan hal-hal yang belum tentu terjadi itu akan banyak menambah kekhawatiran kita. Nah justru kalau misalnya kita terlalu banyak khawatir, terus kita kita renungin, kita pikirin tiap hari, hidup kita juga akan terasa lebih berat. Padahal yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Istilahnya gini nih, kalau hari ini kita punya masalah yang berat, hari ini masalah kita belum selesai ini, belum tentu besok hari kita akan sama beratnya. Kan tadi saya udah bilang, setiap hari baru Tuhan akan kasih karunia yang baru. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi nggak seharusnya kita mikirin, aduh hari ini gue begini, besok gue gimana ya, hari ini toko gue sepi, besok gimana ya toko. Ya hari ini toko sepi, belum tentu besok toko lo sepi juga. Yang ngapain kita mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, menambah beban kita, menghilangkan damai sejahtera kita. Fokus kita berubah, bukannya kita mensyukuri apa yang kita dapat hari ini dari Tuhan, tapi kita justru khawatir. Ya ujung-ujungnya sama, pulang ke rumah hilang damai sejahtera, muka cemberut, ditanyain sama istri ngomel-ngomel, anak nyamperin, kesel. Nah, saya bisa ngomong gitu ya karena kadang-kadang saya begitu. Ya jujur, saya juga belajar akan hal-hal ini gitu loh. Ya, dan saya juga tahu ini nggak gampang, apalagi zaman sekarang ini. Kita tahu mungkin ya kita di luar dari pagi sampai sore cari duit, yang dagang sepi, yang kerja juga nggak tahu apa
besok masih bisa kerja, bulan depan apa masih bisa kerja. Ya tapi kita kan nggak usah fokus sama itulah. Ya ingat aja, apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Oke, itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ingat kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari. Yang kedua, jangan takut akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, yang ketiga, bersyukurlah akan segala hal yang ada dalam hidup kita, bukan berfokus pada apa masalah kita dan hal-hal yang belum kita miliki dalam hidup kita. Ini kenapa kita harus bersyukur. Karena saya percaya dalam keadaan apapun, dalam keadaan seburuk apapun, selalu ada hal-hal yang patut kita syukuri. Asal kita mau buka mata hati kita sama mata rohani kita. Saya sih nggak percaya seburuk-buruk apapun juga Tuhan nggak kasih kita sesuatu yang baik. Kalau kita mau jujur ya, mungkin hari ini kita punya satu masalah, tapi pasti ada 10 hal yang kita bisa syukuri. Kalau kita punya 10 masalah, pasti ada 100 hal yang kita bisa syukuri. Ya, kalau hari ini kita masih bisa kumpul sama keluarga kita masih punya pekerjaan, usaha kita masih bisa jalan, ya walaupun ya profit mungkin beda segala macam. Tapi judulnya Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan nggak telantarkan kita. Itu udah hal-hal yang harus kita syukuri. Kita masih diberi kesehatan. Kita masih bisa lihat orang-orang kita kasihi. Ya jadi ya gitulah. Kita nggak usah banyak mengeluh lah. Kayaknya juga kita mau ngeluh sampai kapan? Kita ngeluh juga hari-hari tetap sulit. Kita nggak bersyukur juga hari-hari tetap sulit. Ya jadi mendingan ya gitu, kita bersyukur buat apa yang masih ada dalam hidup kita. Bersyukur itu pasti bikin hidup kita lebih indah. Dengan bersyukur membuat kita bisa menjadi berkat tanpa batas. Maksudnya gimana nih? Maksud saya gini loh, dengan kita bersyukur, kita tuh nggak ngebatasin diri kita. Kalau kita bersyukur, berarti kita kita merasa bahwa Tuhan tuh baik buat kita. Mungkin kalau kita intinya gini nih, kalau kita bersyukur buat apa yang masih kita miliki, kita akan bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi kalau kita nggak bersyukur, dalam arti kita selalu fokus nih, gua kurang ini, wah gua masih harus ini, kita nggak akan bisa jadi berkat buat orang lain. Contoh paling gampang, masalah keuangan aja. Kalau kita ngomong kekurangan, wah gue masih perlu bayar ini, masih perlu buat bayar itu, kita akan hitung-hitungan. Kita nggak bayar perpuluhan, kita nggak bisa ngeberkatin orang lain, ya karena kita ngerasa ya kita selalu kurang, kita nggak bersyukur. Kalau kita masih punya penghasilan, ya taruh lagi nih misalnya lo gaji tadinya 2 juta, sekarang ya mungkin digaji 50%, 1 juta. Kalau kita tetap berkeluh kesah, waduh gaji gua tinggal 1 juta, bayar perpuluhan segini, habis dong. Gimana mau jadi berkat? Tapi kalau kita tetap bisa bersyukur, aduh terima kasih Tuhan, gue masih punya gaji segini, gue tetap mau bayar perpuluhan. Oh si A lebih susah ya dari gue mau bantu dia. Kita nggak ngebatasin diri kita, karena kita bersyukur kita masih punya ini, masih punya itu, sementara orang lain mungkin lebih susah. Jadi ya kalau menurut saya sih, bersyukur akan membuat hidup kita lebih indah. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan juga mau mengajarkan kita gitu. Ingat Tuhan bilang, bersyukur dalam segala hal. Bukan cuma dalam masa baik, tapi juga dalam masa sukar. 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Alkitab nggak bilang bersyukurlah dalam keadaan baik. Oke? Jadi ingat, bersyukurlah dalam segala hal. Mari kita sama-sama belajar untuk bersyukur agar hari kita juga lebih indah dan kita tetap bisa jadi berkat dan tetap semangat. Oke? Tuhan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau hari ini kami boleh belajar lagi Tuhan satu hal dalam hidup kami. Kami mau tetap bersyukur Tuhan dalam segala keadaan apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Agar hidup kami boleh tetap ada damai sejahtera. Hidup kami boleh tetap jadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengingat Tuhan bahwa Engkau menyertai kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.